Pada tahun 1901, Guru Mukni mulai merintis pembangunan sebuah masjid yang kemudian dikenal dan disebut oleh masyarakat Jakarta sebagai Masjid Kuningan. Seperti halnya ketika beliau melaksanakan seluruh garapan perjuangannya, pembangunan masjid ini pun dilakukan dengan biaya sendiri dan didirikan di atas tanahnya sendiri pula. Menurut keterangan dari Ki Haji Syahrawardi, Guru Mukni tidak mau mengandalkan bantuan dari orang lain, kecuali jika orang itu memberikannya atas kesadaran sendiri tanpa diminta lebih dahulu. Pembangunan masjid ini yang dikerjakan secara bertahap dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa masjid lama yang di wilayah Kuningan yakini Masjid Tua Al-Mubarak yang terletak di samping Museum ABRI Satria Mandala. Masjid tua ini mulanya didirikan oleh Pangeran Kuningan atau Dipati Awangga dengan Dipati Cangkawang yang dikenal dengan cikal bakal penduduk dan keberadaan kampung Kuningan pada awal abad ke-16 seperti yang dituturkan Haji Rohmatullah Fauzi, salah satu pengurus Yayasan Pangeran Kuningan, dan dalam buku Babat Tanah Sunda Cirebon. Masjid Baitul Mukni, nama baru untuk Masjid Kuningan yang tertulis dalam Akte Yayasan Ki Haji Abdul Mukni. Ketika pertama kali didirikan berukuran lebih kurang 13 x 13 meter. Bahan bangunannya terdiri dari batu bata pada bagian dindingnya. Lantainya berubin warna merah dengan beratap genteng. Bentuk masjid ini adalah 4 persegi dengan mihrab di depan sebagai tempat imam memimpin sholat. Jika dibandingkan dengan bangunan yang ada di wilayah saat itu, pembangunan masjid tergolongan bangunan mewah. Dengan bertambahnya jumlah jamaah, ukuran masjid ini diperluas ditambah bagian belakangnya dengan bahan bangunan dari anyaman bambu. Bagian belakang dimanfaatkan sebagai tempat mengaji dan bermalam bagi murid-muridnya yang datang dari tempat yang jauh. Namanya Abdul Mukni. Lengkapnya Abdul Mukni bin Sanusi bin Ayub bin Qais. Ia lahir sekitar tahun 1860 di Kampung Kuningan, Jakarta. Mukni adalah anak bontot alias bungsu dari pasangan Haji Sanusi dan Haja Da'iyah binti Jeran. Ketiga saudara kandung Mukni yaitu Romli, Mahali, dan Ghazali. Keluarga Mukni pada masanya dikenal sangat taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Tak heran sejak kecil Mukni dan kakak-kakaknya dididik orang tuanya dengan pendidikan agama yang ketat. Selain langsung belajar agama di bawah asuhan ayahnya, mereka juga belajar ngaji pada seorang guru yang bernama Haji Jabir. Akan halnya Mukni sendiri, sejak kecil dia memang sudah menampakkan tanda-tanda sebagai anak yang cerdas dalam menggali ilmu agama. Menjelang akhir hayatnya, Guru Mukni terserang penyakit ampek alias asma yang diderita sejak muda. Meski demikian, ia masih tetap memenuhi undangan kerabat dan murid-muridnya dengan cara digotong menggunakan ayunan bambu. Namun karena fisiknya kian melemah, akhirnya Guru Mukni tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya lebih kurang pukul 2 waktu Indonesia Barat, Guru Mukni mengembuskan nafasnya yang terakhir. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Guru Mukni dipanggil menghadap khaliknya dengan tenang di rumah kediamannya di Kuningan pada Kamis 5 Jumadil Awal 1354 Hijriah dalam usia 70 tahun. Pengaruh perjuangan Guru Mukni sangat positif bagi masyarakat Jakarta khususnya Kuningan dalam bidang akidah syariah, akhlak, pendidikan kebudayaan, dan sosial. Guru Mukni membantu mengubah pemikiran masyarakat Kuningan yang semula dianisme dan dinanisme menjadi masyarakat yang teguh dalam akidah Islam. Melalui contoh dan ketekunan beliau, masyarakat mulai memahami ajaran Islam dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Guru Mukni juga mempengaruhi masyarakat dalam bidang syariah dan akhlak, mengarahkan mereka untuk menjalankan perintah agama Islam dan meninggalkan adat istiadat kuno yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Guru Mukni juga memberikan pengaruh dalam bidang sosial dan kebudayaan. Beliau menjadi teladan dalam menjaga keagamaan dan menjalankan Islam di tengah masyarakat yang masih terpengaruhi oleh adat istiadat kuno. Guru Mukni juga memberikan pendidikan agama yang ketat kepada keluarganya dan murid-muridnya sehingga membentuk generasi yang taat agama. Pola pendidikan ini turut mempengaruhi masyarakat Kuningan untuk lebih mengutamakan pendidikan agama terhadap anak-anak mereka.
Guru Mukni juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan Islam yang hingga saat ini masih memberikan pengaruh dalam memperkuat keislaman masyarakat. Ekonomi. Guru Mukni juga menunjukkan keberhasilan sebagai seorang wirausahawan yang sukses. Beliau menggunakan kekayaannya dengan bijaksana untuk membantu penyiaran agama Islam dan memberikan bantuan modal kepada anggota masyarakat yang memerlukan. Guru Mukni juga memberikan bantuan kepada jamaah haji Indonesia dan mendirikan rumahnya di Mekah. Sebagai wakaf untuk para pelajar Indonesia, bantuan modal yang diberikan oleh Guru Mukni secara tidak langsung bantuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong mereka untuk berwirausaha. Dengan segala pengaruh positif yang beliau berikan, Guru Mukni telah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Jakarta, terutama di daerah Kuningan. Perjuangan beliau dalam menjaga kestabilan akidah, syariah, akhlak, pendidikan, budaya, dan sosial ekonomi merupakan contoh yang patut diikuti oleh generasi selanjutnya. Semangat dan ketabahan Guru Mukni dalam mengajarkan ajaran Islam dengan penuh ikhlasan dan tanggung jawab merupakan warisan berharga yang dapat terus dihargai dengan teruskan untuk kemajuan umat dan masyarakat.